Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dumas Indiwara Prana Jauhanjir, NIM 18430-653, PT 07808. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Kualitas Fisik, Kimia, dan Cemaran Kulit Ikan Nila Oreochromis niloticus tersamak nabati menggunakan minyak kelapa sawit sebagai agen sifat likorin. Dengan dosen pembimbing, Profesor Insinyur Ambar Pertiwiningrum, MSI, PhD, IPM, ASEAN Engineering. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Bagian latar belakang. Hasil ikutan ternak, khususnya kulit ternak, saat ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri penyamakan kulit di Indonesia. Namun, seiring berkembangnya industri penyamakan tersebut, ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan stok kulit mentah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya bahan baku alternatif yang harus bisa untuk membackup kebutuhan industri penyamakan yang ada. Oleh karena itu, salah satunya adalah kulit ikan nila yang dinilai memiliki potensi sebagai kulit yang memiliki motif yang indah berbentuk 3 dimensi dan dapat mengganti atau membackup ketersediaan bahan baku kulit mentah bagi industri penyamakan. Kulit ikan nila yang telah disamak tersebut nantinya akan mengalami penyimpanan dalam waktu tertentu sebelum dijadikan produk-produk komersial atau sebelum diproses menjadi produk-produk komersial seperti sepatu, tas, kemudian aksesoris, jaket, dan sebagainya. Dalam masa waktu penyimpanan tersebut, akan terdapat aktivitas mikroorganisme yang dapat mendegradasi jaringan kulit pada kulit samak, sehingga nantinya pada masa penyimpanan tersebut karena aktivitas mikroorganisme tersebut, maka akan mempengaruhi kualitas pada kulit samak, baik itu ditinjau dari jumlah cemaran, kualitas fisik, maupun kualitas kimianya. Kemudian untuk tujuan daripada penelitian saya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh lama penyimpanan tersebut terhadap kualitas fisik, kimia, maupun jumlah cemaran pada kulit ikan nila. Selanjutnya, untuk manfaat yang saya harap dapat diberikan melalui penelitian ini adalah yang pertama, untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai apa saja pengaruh yang diakibatkan oleh lama penyimpanan terhadap kualitas fisik, kimia, dan cemaran kulit ikan nila. Selanjutnya, penelitian ini juga saya harap dapat memberikan referensi kepada pembaca mengenai lama penyimpanan yang masih dapat ditoleransi dalam rangka menjaga kualitas kulit samak. Apakah dalam kurun waktu 4 bulan ini masih dapat ditoleransi atau dalam 4 bulan ini penurunan kualitas sudah berlangsung secara drastis dan tidak dianjurkan untuk disimpan dalam waktu yang lebih lama. Masuk ke bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, yang pertama adalah kulit sama ikan nila. Kulit sama ikan nila ini telah diketahui bahwa kulit sama ikan nila sendiri berasal dari bahan baku kulit ikan nila. Nah, kulit ikan nila ini merupakan hasil samping dari kegiatan filet ikan nila dari agroindustri filet ikan nila tanpa kulit. Sehingga agroindustri tersebut akan menghasilkan banyak hasil samping berupa kulit ikan nila yang apabila tidak segera ditangani juga akan menimbulkan masalah baru berupa limbah kulit ikan nila. Kulit ikan nila ini dianggap potensial menjadi bahan baku industri penyamakan karena memiliki bentuk dan corak kulit yang menarik. Sehingga nantinya kulit ikan nila ini akan mengalami proses penyamakan yang terdiri dari 3 proses, yaitu pre-tanning, tanning, dan post-tanning. Selanjutnya terbentuklah kulit samak atau hasil produksinya berupa kulit samak yang berasal dari ikan nila. Selanjutnya adalah kualitas kulit samak. Untuk kualitas kulit samak ini terdiri dari beberapa parameter. Yang pertama, kualitas fisik kulit samak. Kualitas fisik kulit samak memiliki 3 parameter. Yang pertama adalah kekuatan tarik kulit samak, kemudian kemuluran kulit samak, dan yang terakhir adalah suhu kerut kulit samak. Untuk kekuatan tarik kulit samak ini sendiri merupakan gaya maksimal yang dibutuhkan untuk
menarik kulit ini hingga putus. Kemudian untuk kemuluran ini merupakan seberapa panjang persentase pertambahan panjang pada kulit sama dari sebelum ditarik hingga setelah ditarik dan putus. Selanjutnya untuk suhu crude ini merupakan suhu yang mampu dicapai oleh kulit ini hingga kulit tersebut tepat mengkerut. Kemudian untuk kualitas yang kedua adalah kualitas kimia. Untuk kualitas kimia sendiri terdiri dari kadar minyak dan kadar air. Untuk kadar minyak ini merupakan minyak yang terkandung di dalam produk sampel kulit sama. Kemudian untuk kadar air ini merupakan kandungan air yang terdapat di dalam sampel kulit. Selanjutnya untuk cemaran ini untuk mengetahui jumlah cemaran yang terkandung dalam kulit sama. Untuk cemaran ini tentu sangat mempengaruhi daripada kualitas pada kulit sama. Karena adanya aktivitas mikroorganisme nantinya dapat mendegradasi atau merusak jaringan-jaringan pada kulit sama. Kemudian adalah penurunan kualitas kulit sama. Penyimpanan kulit sama yang semakin lama itu akan membuat degradasi protein yang terjadi pada kulit juga akan semakin banyak karena aktivitas bakteri juga akan berlangsung semakin lama. Nah, hal tersebut apabila berlangsung secara terus-menerus dapat berpotensi untuk menurunkan kualitas kulit sama pada saat masa penyimpanannya, sehingga nantinya sebelum kulit sama ini dijadikan produk, kualitasnya sudah menurun. Lanjut ke bagian selanjutnya adalah landasan teori dan hipotesis. Dari tinjauan pustaka tadi, maka dapat ditarik landasan teori bahwa penyamakan kulit merupakan proses untuk menciptakan kondisi yang tidak cocok baik pertumbuhan mikroorganisme pada kulit sama. Namun, penyamakan kulit hanya menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme tetap beraktivitas secara lambat, dan mikroorganisme akan mendegradasi jaringan kulit, sehingga terjadilah penurunan kulit sama. Kemudian dari landasan teori didapat hipotesis sebagai berikut, bahwa perlakuan penyimpanan kulit ikan nila tersamak menggunakan minyak kelapa sawit sebagai agen sifat liquoring selama 6 bulan dapat meningkatkan jumlah cemaran pada kulit sama, serta meningkatkan potensi kerusakan pada jaringan kulit. Kerusakan jaringan yang semakin tinggi akan menurunkan kualitas fisik dan kualitas kimia pada kulit sama. Selanjutnya, masuk ke bagian materi dan metode. Untuk materi, alat yang dibutuhkan antara lain adalah tensile strength meter, termometer batang, syringe gauge tester, gelas ukur, shaker, micropipette, pH meter, microtip, kompor, kertas saring, gunting, disposable battery, perforator, autoclave, inkubator, vortex, laminar airflow, bunsen, tabung Erlenmeyer, tabung reaksi, beaker glass, oven, coklat, dan alat dinsaf. Kemudian untuk bahan yang dibutuhkan antara lain kulit nila tersamak, BCA, anti jamur, alkohol, silol, aqueous, glycerin, dan karbon tetraklorida. Selanjutnya masuk ke bagian metode. Untuk tahap yang pertama tentunya dilakukan persiapan sampel. Sampel penelitian disimpan dalam lemari penyimpanan dengan suhu 27 derajat Celcius selama 6 bulan. Dan pada bulan keempat nanti dilakukan pengujian tahap pertama, selanjutnya pada bulan ke-6 akan dilakukan pengujian tahap kedua. Untuk tahapan uji yang pertama adalah uji kualitas fisik. Uji kualitas fisik yang pertama adalah uji kemuluran kulit. Kulit yang telah diketahui tebalnya dipotong sesuai pola yang telah tertampil dalam layar. Sesuai pola berikut, selanjutnya dipasang dalam tensile strength meter, kemudian mulai ditarik menggunakan beban, kemudian persentase kemuluran dapat dihitung dengan menghitung panjang akhir dikurangi panjang awal, dibagi dengan panjang awal dikali 100%. Setelah menguji kemuluran kulit, selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan uji kekuatan tarik kulit. Kulit yang telah diuji kemuluran tadi, dihitung kekuatan tariknya dengan rumus berikut. Kekuatan tarik sama dengan F dibagi A, di mana F ini didapat dari perkalian
beban yang dibutuhkan untuk menarik kulit dikali dengan 10 Newton. Kemudian A didapat dari perkalian tebal rata-rata dikali lebar kulit. Setelah uji kekuatan tarik kulit, selanjutnya dilakukan uji suhu kerut. Sama seperti uji kemuluran kulit, pada uji suhu kerut, kulit juga dipotong sesuai pola pada saat uji kemuluran kulit. Setelah itu dipasang dalam termometer shrinkage dan setelah terpasang, kulit mulai diturunkan perlahan, dimasukkan dalam larutan glycerin dalam gelas beker yang bersuhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah terendam sempurna, suhu pada glycerin dinaikkan perlahan hingga tercapai suhu kerut kulit. Kemudian metode yang selanjutnya adalah pada uji kualitas kimia. Uji kualitas kimia terdiri dari uji kadar lemak kulit samak dan uji kadar air. Untuk uji kadar lemak dilakukan dengan metode Soclet, yaitu dengan mempersiapkan sampel dan dimasukkan ke dalam selongsong uji kadar lemak. Selanjutnya merangkai seperangkat alat untuk pengujian kadar lemak, Soclet, labu, dirangkai dalam menjadi satu, kemudian dimasukkan larutan karbon tetraklorida dan selanjutnya dirangkai bersama kondensor. Setelah itu dilakukan ekstraksi dan dilanjutkan dengan pemisahan antara larutan karbon tetraklorida dengan kadar lemak, sehingga nantinya di dalam labu hanya akan tersisa lemak saja. Selanjutnya dilakukan pemanasan dengan oven, lalu pendinginan, dan dilakukan penimbangan hingga mencapai bobot tetap. Selanjutnya, jika telah dicapai bobot pemanasan yang tetap, dihitung bobot lemak dengan rumus bobot pemanasan dikurangi bobot labu lemak kosong plus batu didih saat di awal sebelum dilakukan pengujian. Setelah didapat bobot lemak, kita dapat menghitung kadar lemak dengan rumus bobot lemak dibagi bobot sampel dikali 100%. Sehingga dapat diketahui kadar lemak dalam sampel. Selanjutnya, pengujian dilanjutkan dengan uji kadar air. Pengujian kadar air dilakukan dengan menggunakan metode Dienstag. Seperangkat alat Dienstag dirangkai sedemikian rupa seperti yang telah tertampil dalam layar. Selanjutnya, sampel dalam gelas arloji yang ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam sokletnya. Setelah dimasukkan ke dalam sokletnya, kemudian ditambahkan dengan silol sebanyak kurang lebih 200 ml dan dipanaskan 1 jam, lalu didinginkan. Nah, selama pemanasan ini, air yang ada dalam sampel akan menguap dan terpisah sehingga masuk ke dalam alat penerima yang ada dalam seperangkat alat Dienstag. Setelah kadar air atau kandungan air ini terpisah sehingga dapat diketahui massa airnya, dapat dihitung massa airnya dengan mengalihkan volume air yang telah diketahui dengan massa jenis air. Selanjutnya, setelah diketahui massa air, maka dapat dihitung kadar air dalam bentuk persentase, yang mana rumusnya adalah massa air dibagi massa sampel dikali 100%. Kemudian lanjut ke pengujian yang terakhir, yaitu pengujian jumlah cemaran. Pengujian jumlah cemaran dilakukan dengan metode TPC. Yang pertama dengan melakukan preparasi sampel. Sampel ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dicampur dengan 50 ml Aquades dan di shaker. Kemudian melanjutkan dengan preparasi media, dengan mempersiapkan media yang akan digunakan untuk menanamkan bakteri. Selanjutnya, melakukan sterilisasi alat dan bahan. Alat dan bahan disterilisasi menggunakan autoclave. Setelah selesai, semua alat dan bahan dimasukkan ke dalam laminar airflow dan dilakukan inokulasi bakteri. Selanjutnya, setelah dilakukan inokulasi dan sudah selesai, selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam autoclave dan disimpan dalam suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Apabila sudah berlangsung selama 2 hari, selanjutnya bakteri yang telah ditanam dapat dihitung dengan menghitung jumlah koloninya dan dimasukkan di dalam rumus perhitungan bakteri. CFU sama dengan jumlah koloni
dikali 10 dibagi 0,1. Sehingga nanti didapat perhitungan jumlah bakteri atau jumlah cemaran yang terkandung dalam kulit samak. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjadi acuan dan menjadi referensi ketika saya melakukan penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, maupun salah sikap yang kurang berkenan bagi Pak Endi maupun Pak Vika dan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.